ada teman-teman yang tertarik untuk bekerja freelance atau kerja remote, tapi belum mempunyai experience atau pengalaman menghandle klien sebelumnya. Jadi ada beberapa komentar yang masuk ke blog dan juga DM. Kalau sama sekali belum pernah mendapatkan klien atau handle job sebelumnya, apakah bisa mendapatkan job di Upwork? Pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Nah, saya membuat satu artikel khusus untuk teman-teman freelance pemula yang masih ragu apakah bisa mendapatkan job di Upwork tanpa experience atau tanpa pengalaman sebelumnya. Memang tidak mudah untuk pertama kalinya kita sebagai freelancer mencari klien dan mencari job. Karena ibarat kata kita belum pandai dan belum mahir berenang, tapi kita harus tetap masuk ke kolam renang dan harus berenang kalau mau mendapatkan reward atau mendapatkan dalam hal ini income. Tapi tetap hal tersebut worth it atau sepadan untuk kita coba, karena seperti yang kita tahu sendiri saat ini banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang belum dalam tanda kutip sembuh dari pandemi, jadi masih banyak yang menutup loker dan lain-lain. Jadi salah satu cara atau escape plan kita sebagai freelancer dan juga sebagai orang yang tetap ingin mendapatkan income dan penghasilan, ya kita harus berusaha mencari kerja secara remote atau freelance. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Upwork, Upwork ini adalah freelance service marketplace yang saat ini adalah terbesar di dunia. Jadi Upwork ini websitenya ini upwork.com, teman-teman bisa cari atau ketikkan di mesin pencari atau Google. Masuknya malah ke ini, sebentar saya sign out dulu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu upwork.com, dia adalah freelance service marketplace atau pasar freelance, tempat bertemunya klien dan juga freelancer secara remote. Dan dia yang bukan hanya lokal tapi internasional. Jadi semua klien dari semua negara dan freelancer dari semua negara jadi satu di Upwork. Nah, teman-teman di sini bisa menemukan talent, menemukan job. Jadi find talent itu bisa dibaca nanti di Upwork langsung. Di sini ada banyak sekali informasi yang bisa diambil dari Upwork. Teman-teman bisa mendaftar sebagai klien atau juga mendaftar sebagai freelancer. Jadi ada beberapa pilihan. Nah, kalau sudah tahu kira-kiranya seperti ini, teman-teman bisa mungkin mencoba sign up atau register di Upwork untuk nantinya bisa mencari opportunity atau kesempatan mendapatkan job serta klien. Mungkin bulan-bulan pertama sampai bulan-bulan ketiga, teman-teman harus menyiapkan mental dan juga modal. Kenapa? Karena di bulan-bulan pertama itu pastinya bulan-bulan yang akan melelahkan, karena kita akan langsung mencari job atau klien, kita submit proposal, kita butuh connect, kita butuh modal. Jadi sekitar sebulan itu paling tidak teman-teman harus menyediakan uang sekitar 300 ribuan untuk membeli connect. Jadi connect itu seperti token, kalau kita mengirim proposal, token kita berkurang. Dan juga menyiapkan mental, karena ada banyak freelancer yang mendapatkan job pertama setelah mungkin 2 bulan pertama, mungkin 3 bulan pertama, bahkan ada yang 1 tahun pertama baru mendapatkan job untuk pertama kalinya. Nah, mungkin di waktu-waktu awal atau waktu-waktu pertama ini membuat banyak freelancer yang tidak kuat dalam tanda kutip, mungkin kekurangan modal dan juga
istilahnya mentalnya agak down gitu karena sudah terlalu banyak proposal atau cover letter yang disubmit ternyata belum ada hasilnya dan lain-lain, itu wajar. Tapi kita harus ingat bahwa tidak ada hasil yang baik kalau tidak ada usaha yang baik. Jadi seberat apapun itu kita harus bertahan. Karena apa? Karena memang nanti apa yang akan kita dapatkan itu hasilnya semoga akan lebih dari cukup kalau kita bekerja mungkin sebagai pegawai kantoran yang bergaji UMR. Saya tidak menjelekan atau tidak mengurangi rasa hormat kepada para karyawan atau pegawai, tapi di video ini saya membahas tentang freelancer yang mana itu sangat agak bertolak belakang secara mindset dan juga secara general dengan pegawai. Jadi mohon dimaklumi, ini bukan bukan menyinggung atau apapun. Nah, ada tips-tips tertentu bagaimana teman-teman bisa mendapatkan job di Upwork saat teman-teman itu masih pemula. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman masih belum punya pengalaman atau belum punya experience yang cukup untuk mendukung istilahnya mendukung kayak offering yang kita tawarkan gitu. Ada beberapa tips yang saya sarankan untuk teman-teman, yaitu yang pertama, mulai dengan job-job yang kecil dulu di Upwork. Jadi di Upwork itu kita memang bisa memilih job-job yang kecil nilainya atau total project-nya, atau kita juga kita bisa juga pilih project yang besar. Nah, karena teman-teman di sini sebagai freelancer pemula, masih memulai dan belum punya experience, mulailah dengan mencari small jobs atau job yang kecil-kecil nilainya di bawah $100 atau bahkan di bawah $50 tidak apa-apa. Karena apa? Karena dari sisi kita, kalau misalnya nanti kita kesulitan menyelesaikan ataupun amit-amit nanti si klien itu mau minta refund, kita nggak terlalu berat karena memang nilainya kecil. Dan kita butuhnya itu untuk mendapatkan testimonial atau feedback dari klien serta work history pertama. Jadi jangan langsung mencari yang gede, cari dulu yang kecil-kecil. Nggak apa-apa karena itu nanti bisa jadi batu loncatan kita untuk mencari job-job yang selanjutnya nilainya lebih besar. Dan juga dari sisi klien, teman-teman harus pikirkan dari sisi klien. Klien ini mencari freelance dengan budget yang small atau kecil, itu karena memang dia mungkin tidak bisa atau tidak ada dana untuk membayar freelancer dengan skill yang expert. Jadi memang si klien ini sudah istilahnya persiapan gitu. Dia keluar dana di bawah $100 karena memang yang dia butuhkan itu bukan yang freelancer yang expert banget gitu. Jadi freelancer pemula nggak apa-apa lah, yang penting budget atau dana dia itu bisa digunakan untuk menyelesaikan projectnya dia yang saat itu ada gitu. Nah, dalam hal ini kalau teman-teman bisa mengerjakan projectnya dengan cepat, juga selesai dengan baik, maka akan menimbulkan kepuasan di sisi klien. Dia bisa memberikan review yang positif, lalu memberikan rating yang baik, mungkin 5 atau 4,5, mungkin ya maksimalnya 5. Nah, itu bisa menjadi batu loncatan kita mencari job selanjutnya. Memang job-job yang kecil ini tidak bisa bikin kita langsung dapat income yang banyak, memang tidak. Tapi tidak ada salahnya dicoba kalau memang kita masih memulai atau starting atau memulai kerja freelance di Upwork. Nah, ini bisa di filter dari sisi experience levelnya dan juga dari sisi harganya. Nanti bisa di filter dari sini, nanti keluar yang job-job yang nilainya itu tidak lebih dari $100.
Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa ini ya, apa namanya, bisa meminta klien untuk dia meninggalkan feedback yang positif. Jadi tapi harus diimbangi juga, teman-teman itu harus bekerja dengan sebaik-baiknya juga, mengerjakan atau menyelesaikan proyeknya dia. Soalnya tidak mungkin klien mau meninggalkan feedback yang positif kalau hasil kerja kita awut-awutan gitu. Jadi ada baiknya kita kerjakan dengan baik, selesaikan dengan cepat, dan membuat klien itu happy, senang karena proyeknya cepat selesai. Nah, positive feedback ini penting nanti untuk work history kita. Contohnya work history itu seperti ini. Nah, work history ini contohnya seperti ini. Kalau pekerjaan atau project yang kita handle sudah selesai, kita dapat bintang, maksimum bintang itu akan sangat bagus. Ini ada salah paham, makanya bintangnya cuma 3. Ini yang bikin GSS agak down, agak jatuh, tapi yang nggak mengapa lah ya. Nah, seperti ini pentingnya work history. Jadi calon-calon klien itu bisa melihat experience, skill kita, lalu feedback dari si klien kita sebelumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu dicoba selanjutnya adalah optimasi profile yang ada di Upwork. Jadi ada kalanya kita harus, mungkin kalau invitation atau interview agak sepi, mungkin kita harus ubah sedikit title atau deskripsi profile, seperti itu. Jadi kita bisa cek yang mana profile dan deskripsi yang menghasilkan lebih banyak invitation atau interview, atau mungkin rate juga. Jadi profile, title, deskripsi, kemudian rate itu kita bisa testing yang mana yang paling banyak menghasilkan invitation dan interview. Jadi jangan hanya satu kali kita sudah bikin deskripsi, bikin profile, title, lalu rate, lalu sudah, seperti itu. Jadi perlu beberapa waktu itu dicek, kemudian disesuaikan, kemudian kita bisa bandingkan dengan profile dan deskripsi kita sebelumnya. Jadi harus ada copy profile yang lama, jangan sampai kita ganti tapi kita tidak ada data profile kita yang lama seperti apa. Tentang proposal, teman-teman mungkin harus lihat dari istilahnya ya. Jangan langsung selling di awal, atau jangan langsung ngecap di awal kita ini siapa gitu. Biasanya typical proposal itu seperti ini, hello atau hi, name siapa, nama klien, my name is bla 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 and I am bla bla bla, I have berapa tahun experience, seperti itu biasanya. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah kita mengirim proposal itu bukan untuk mendapatkan job. Mungkin pada kaget. Kita berkirim proposal itu untuk mendapatkan respon dari klien. Jadi mungkin memang ada sedikit prosentase kita mengirim proposal langsung kita dapat kontrak. Tapi secara umum dan secara general, kita mengirim proposal itu adalah untuk mendapatkan respon dari klien. Nah, kalau klien sudah merespon, kita bisa tektokan di message di dashboardnya Upwork. Mungkin kita bisa set up meeting online, kita bisa tahu lebih banyak tentang project dan si klien ini. Nah, selanjutnya tinggal negosiasi deal atau enggak, seperti itu. Jadi ada baiknya saat kita membuat proposal, kita jangan terlalu selling atau hard selling di awal. Nah, cara paling mudah untuk mendapatkan respon dari klien adalah menggunakan pertanyaan. Kita bertanya ke klien, bukan pertanyaan yang sulit sampai si klien ini bingung harus jawab bagaimana, tapi cukup pertanyaan yang simple dan sederhana. Misalnya 1 pertanyaan atau maksimal 3 pertanyaan itu sudah cukup. Jadi si klien ini juga menjawabnya enggak harus yang dia berpikir susah-susah gitu. Jadi dia ada keinginan untuk menjawab itu sudah
jalan masuk yang bagus karena si klien ini nantinya sudah mau merespon. Seperti itu. Tinggal kita nanti bagaimana diskusinya, kemudian negosiasinya seperti apa, itu yang perlu kita pikirkan selanjutnya. Nah, selain berkirim proposal, salah satu cara kita mendapatkan peluang job adalah melalui invitation. Tapi karena teman-teman kan masih pemula ya, atau masih di tahap awal sebagai freelancer, terkadang memang invitation itu ditujukan untuk freelancer yang mungkin sudah expert. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan ada juga invitation itu yang asal invite gitu. Jadi kadang saya baca di grup itu ada banyak yang menerima invitation tapi tidak sesuai dengan skill. Kadang tidak sesuai dengan budget. Nah, jadi teman-teman jangan merasa senang dulu kalau dapat invitation. Dicek dulu apakah itu sesuai dengan skill, sesuai dengan budget. Karena kalau tidak, lebih baik di-decline aja karena nanti kita cuman akan buang waktu. Kecuali kalau memang invitationnya itu memang benar sesuai skill kita, sesuai budget kita, itu tidak masalah. Modal selanjutnya selain untuk membeli Connect, mungkin teman-teman butuh beli mikrofon atau mikrofon dan webcam. Nah, kecuali pakai laptop sudah ada webcamnya. Kalau teman-teman pakai PC, mungkin harus beli webcam secara terpisah. Nah, saya ini menggunakan mikrofonnya yang murah, Vivine. Kalau tidak salah dulu harganya 500 ribuan dan webcamnya dari Xiaomi ya, kalau nggak salah. Murah banget nih, sekitar 300 ribuan. Mau beli yang Logitech aja nanti. Nah, itu beberapa piranti atau tools yang mungkin teman-teman juga harus keluarkan uang untuk modal. Karena kalau si klien ini mengajak kita interview atau meeting online, kita memang harus menyiapkan diri untuk face to face ya, ketemu gitu. Ada kalanya mungkin kita harus share file atau kita harus share proposal dan lain-lain gitu. Kalau bisa sih menggunakan handphone, tapi mungkin suaranya akan terdengar kurang jelas atau ya mungkin kurang ini aja ya, kualitasnya kurang bagus gitu. Nah, di saat interview ini, bukan hanya klien yang menginterview kita atau klien yang menginterview freelancer, tapi kita juga bisa menginterview si klien. Jadi, kita juga bisa balik bertanya tentang goals-nya dia itu apa, project-nya dia ini goals-nya apa gitu. Apakah goals-nya ini realistis dan bisa kita kerjakan, bisa kita capai. Karena kalau tidak, kalau goals-nya terlalu tinggi dan tidak realistis, itu kita akan buang waktu percuma. Malah mungkin kita nanti akan diminta refund dan lain-lain. Jadi pastikan saat interview dengan klien ini atau online meeting ini terjadi, kita sama-sama mempunyai ekspektasi yang sama. Jadi klien mempunyai ekspektasi A dan kita bisa mengerjakan atau mencapai ekspektasi atau goals-nya si klien tersebut. Nah, kadang ada klien yang tidak bisa memutuskan saat itu juga apakah akan meng-hire kita atau tidak. Itu tandanya dia ada beberapa kandidat freelancer yang selanjutnya akan diinterview. Nah, mungkin teman-teman kalau memang mau untuk agak istilahnya kita itu bilang ke klien kalau kita punya limit untuk menunggu atau limit waktu tertentu gitu. Jadi kita nggak mau digantung gitu, istilahnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau bisa bilang seperti itu. Jadi mungkin bilang saya tunggu maksimal 2 atau 3 hari dari online meeting ini, keputusannya apakah hire saya atau tidak, karena availability saya juga terbatas, sudah ada calon-calon klien lain yang menunggu untuk bekerja sama dengan saya. Itu kalau teman-teman memang sudah
oke dengan misalnya dengan semua risiko. Kalau misalnya si klien berpikir nanti saya dapat freelance yang lebih baik, mungkin teman-teman nggak akan dapat job ini. Tapi kalau dia berpikir ini sayang kalau dilewatkan nih, freelancer yang ini sudah bagus, harganya juga budgetnya sudah oke. Nah itu ada dua resiko yang mungkin nanti terjadi, resiko gagal dan resiko sukses gitu ya. Jadi pertimbangkan dulu, lihat kondisi klien dan nilai dari komunikasi atau online meeting saat itu, apakah klien benar-benar membutuhkan freelance saat itu juga, ataukah dia masih ada waktu untuk berpikir atau mempertimbangkan hal tersebut. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencoba atau mencari peluang income dari rumah dengan menjadi virtual assistant, saya mengadakan workshop yang nanti akan dipandu juga oleh Miss Bernadette Irin dari Go English. Jadi beliau adalah mentor atau tutor bahasa Inggris yang sudah bersertifikasi. Workshop ini nanti akan mulai tanggal 12 Maret. Ada 8 kali pertemuan setiap weekend, setiap Sabtu Minggu sore. Dan ini nanti kita akan membahas tentang freelancer, bagaimana tips-tips dan juga strategi virtual assistant mendapatkan job, bagaimana cara kita masuk ke Upwork. Kemudian ada juga praktek bagaimana kita membuat proposal dan cover letter. Jadi beneran ini praktek, tidak sekedar teori, jadi sayang kalau untuk dilewatkan. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan terkait artikel dan juga topik ini, silahkan berkirim komentar di kolom komentar di bawah. Saya pasti akan reply dan akan balas. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini supaya teman-teman yang lain mengetahui tentang video yang sekiranya bermanfaat buat mereka. Oke, terima kasih.